Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, siswa kelas 9. Pada pagi hari ini, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti materi berikutnya, lanjutan dari materi-materi yang sebelumnya. Dan pada kali ini kita akan membahas materi yang ada di modul 4, tentang transformasi geometri. Dan pada periode yang kali ini kita akan membahas kegiatan belajar 1, yaitu refleksi dan translasi. Sebelumnya, terlebih dahulu saya informasikan materi transformasi geometri nanti akan ada 4 macam transformasi. Pertama itu refleksi, yang kedua translasi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Pada video yang kali ini kita akan membahas 2 transformasi, yaitu refleksi dan translasi. Kita jadikan dalam satu video ini. Adalah pengertian dari refleksi terlebih dahulu. Refleksi dalam bahasa Indonesia pencerminan. Dalam gambar terdapat ada seorang anak kecil yang sedang bercermin. Kemudian dari pencerminan ini kita akan membahas sifat bayangan benda yang dibentuk akibat dari suatu pencerminan. Sifat yang ini adalah khas. Yang pertama yang kita ketahui bahwa bayangan suatu bangun atau titik apa saja yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun atau titik aslinya. Pasti ya, ini adalah kejadian alam, namanya pencerminan selama cermin itu adalah cermin datar. Kemudian sifat yang kedua, sifat yang umum, jarak bayangan ke cermin pasti akan sama dengan jarak dari benda aslinya ke cermin. Dan sifat yang ketiga, bayangan bangun pada cermin akan saling berhadapan dengan bangun aslinya. Itu sifat umum pencerminan yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam gambar, bayangan seorang anak yang sedang bercermin adalah seorang anak yang bentuknya, ukurannya sama dengan anak aslinya dan saling berhadapan. Sekarang akan kita bahas pencerminan secara matematis. Ya. Cermin yang kita buat di sini adalah cermin datar, namun kita sebagai pengamat berada persis di samping cermin. Kita mengamati benda yang sedang bercermin, sehingga cermin tadi akan tampak sebagai sebuah garis. Karena bidang cermin yang kita lihat dari samping, sehingga cermin tadi akan berbentuk garis. Nah, dalam gambar ini kita akan mencoba mencerminkan ada 4 buah titik P, Q, R, dan S. Bagaimanakah bayangan titik P? Langkah pertama adalah kita ukur jarak dari P ke cermin. Panjang dari P ke cermin ini akan sama dengan panjang dari bayangan P ke cermin. Nah, untuk membedakan P yang asli dengan P bayangan, kita beri tanda aksen atau koma di atas. Jadi titik P dengan tanda koma di atas dibaliknya P aksen. Sementara titik Q yang berjarak lebih dekat ke cermin, kita ukur jarak dari Q ke cermin. Jarak dari Q ke cermin ini akan sama dengan jarak bayangan Q ke cermin. Dan titik Q kita beri nama bayangannya Q aksen. Demikian juga R, kita ukur jaraknya ke cermin.
Lalu kita ukur jarak dari cermin ke bayangan titik R. Maka titik R aksen adalah merupakan bayangan dari titik R. Dan terakhir titik S kita ukur jaraknya cermin, maka jarak dari S ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke titik S bayangan atau S aksen. Seandainya kita hubungkan PQRS akan membentuk sebuah bangun segi 4, maka bayangannya akan sama berupa segi 4 juga PQRS-nya. Jadi P aksen, Q aksen, F aksen, dan S aksen yang saling berhadapan. Ini sifat pencerminan secara matematika. Sekali lagi bahwa cermin yang kita pakai adalah cermin datar, dan kita sebagai pengamat berada di samping lurus dengan cermin sehingga cermin tampak sebagai sebuah garis. Benda yang ada di kiri cermin akan menghasilkan bayangan di kanan cermin dan sebaliknya. Selanjutnya kita akan mempelajari bayangan pencerminan pada koordinat kartesius. Di dalam gambar ada bidang kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, dan setiap titik dinyatakan sebagai pasangan berurutan X, Y. Contohnya titik A terletak pada 2,1, titik B terletak pada 6,2, artinya X-nya 6, Y-nya 2. Dan titik C juga X, Y, X-nya 3, Y-nya 5, jadi titik C adalah 3,5. Pencerminan yang akan kita pelajari yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Pengertiannya di sini adalah bahwa sumbu Y, garis sumbu Y ini kita jadikan sebagai cermin seperti pada gambar yang sebelumnya. Dan pada koordinat kartesius jaraknya kita lebih mudah menghitungnya. Misalnya titik A itu berjarak 2 kotak atau dua satuan dari sumbu Y. Sehingga kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, pertama-tama kita ukur atau kita hitung jarak dari A ke sumbu Y. Lalu bayangan A mestinya ada di sebelah kiri sumbu Y, jaraknya sama yaitu 2 kotak. Sehingga bayangan titik A adalah kita bernama A aksen, dan demikian juga titik B yang berjarak 6,2, kita hitung jaraknya dari ke sumbu Y ada 6 kotak, jadi bayangan B juga 6 kotak di sebelah kiri, dan juga C 3 kotak di sebelah kanan, maka bayangannya ada 3 kotak di sebelah kiri. Lalu setiap bayangan dari A adalah kita bernama A aksen, dan koordinatnya adalah min 2,1. Bayangan B bagaimana? Di sebelah kiri jadi negatif 6,2. Bayangan C dari 7,5 bayangan negatif 3,5. Apabila A, B, C kita anggap sebagai segitiga, maka bayangan A aksen, B aksen, C juga berbentuk segitiga yang saling berdekatan. Nah, dari contoh ini kita akan mempelajari atau menarik kesimpulan. Kita perhatikan yang titik A 2,1 menghasilkan bayangan min 2,1. Perhatikan 2 menjadi min 2, 1 tetap. Bayangan B, bayangan dari 6,2 adalah min 6,2. 6 jadi 6, 2 tetap. Bayangan C atau C aksen, bayangan dari 3,5, bayangannya ternyata 3 jadi min 3, 5 tetap. Dari 3 contoh ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Sehingga sebuah titik sembarang P, misalkan X, Y, maka bayangannya adalah tadi X-nya menjadi negatif X,
dan Y-nya tetap, maka P absen adalah X, Y. Yang terakhir ini harus kalian catat dan kalian ingat-ingat pada pencerminan terhadap sumbu Y, maka komponen X-nya berubah jadi negatif, sedangkan komponen Y-nya tetap. Mudah-mudahan pencerminan yang pertama ini terhadap sumbu Y bisa dipahami. Selanjutnya pelajari pencerminan terhadap sumbu X dengan pengertian bahwa sumbu X dijadikan cermin. Titik A, B, C berarti berada di atas sumbu X, maka bayangan ABC akan berada di bawah sumbu X. Caranya sama, yaitu kita ukur dari titik ke cermin. Misalkan titik A jaraknya adalah satu satuan atau satu kotak ke sumbu X, maka bayangannya juga satu kotak tapi di bawah. Demikian juga titik B, dua kotak dari atas, maka bayangannya dua kotak di bawah. Demikian juga titik C, ada 5 kotak di atas sumbu X, maka bayangannya 5 kotak di bawah sumbu X. Dengan demikian, maka jika kita tulis koordinatnya, titik A adalah 2,-1, titik B adalah 6,-2, dan titik C adalah 3,-5. Jika AB dianggap sebagai segitiga ABC, maka bayangan A absen, B absen, C absen juga akan berbentuk segitiga yang saling berhadapan. Kita ambil kesimpulan, kita pelajari apa sifat pencerminan terhadap sumbu X. A 2,1 bayangannya apa? Bayangan dari A 2,1 adalah 2,-1, 2-nya tetap, satunya jadi -1. Bayangan B, B-nya 6,2, bayangannya 6,-2, 6-nya tetap, X-nya atau X-nya menjadi -2. Demikian juga C, 3,5, bayangannya 3-nya tetap, -5. Dari tiga titik ini dapat kita ambil kesimpulan, jika sebuah titik sembarang P, maka bayangannya adalah X-nya tetap bagi X, negatif Y. Harus juga kalian catat, penting yang pertama tadi X-nya berubah, Y-nya tetap, dan pencerminan terhadap sumbu yang ini X-nya tetap, Y-nya berubah jadi negatif. Ada dua pencerminan. Berikutnya pencerminan yang ketiga, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Pahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan garis Y sama dengan X, yaitu garis di mana pada segi garis itu nilai X dan nilainya sama. Contohnya tipe ini melalui 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 dan seterusnya. Negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 2 dan seterusnya. Sehingga garis itu dinamakan garis Y sama dengan X yang maknanya nilai Y-nya dengan nilai X-nya sama. Lalu ada sebuah segitiga ABC akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Caranya yaitu yang kita cerminkan adalah titik demi titik. Titik A kita tarik garis tegak lurus menuju cermin. Lalu kita ukur jaraknya dan kita cari bayangan titik A yang berjarak sama. Jadi 4,1 bayangannya adalah 1,4. Kemudian 8,0 sama diukur jaraknya ke cermin, lalu ditarik dari cermin ke bayangan dari B. Dan C cari bayangan ke C absen. Maka koordinat A absen adalah 1,4, bayangan B 0,8 dan bayangan C 5,7.
Dari tiga titik ini kita akan pelajari sifat atau rumusnya. Apabila titik A 4,1 maka bayangannya 1,4. Dan posisinya 41 jadi 1,4. B 8,0 bayangannya menjadi 0,8. Perhatikan juga posisinya. Balik. C 7,5 kira-kira bagaimana C-nya? Ya, betul 5,7. Dengan demikian dapat disimpulkan apabila titik sembarang P, X, Y, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat Y, X. Catat baik-baik tiga pencerminan ini. Yang terakhir yang dibahas dalam video ini, nanti ada tiga pencerminan yang lain, silahkan dibuka di buku paket. Sama titiknya yang tadi ABC, hanya cerminnya bukan Y sama dengan X lagi, tapi Y sama dengan min X, jadi lawan dari yang pertama tadi. Y sama dengan min X, maksudnya pada titik-titik itu nilai X dan nilai Y sama, hanya berlainan tanda. 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3, min 5,5, min 4,4 dan seterusnya, sehingga garisnya menyulang seperti ini, dan ini kita anggap sebagai cermin. Cara mencerminkannya sama dengan pada simbol X, simbol Y, dan garis Y sama dengan yang pertama tadi. Caranya kita tarik garis dari titik asal A menuju cermin, lalu ditarik garis dari cermin ke bayangannya yang berjarak sama. Demikian juga yang B, ditarik garis dari B ke Y sama dengan Y, lalu ditarik garis bayangannya. Yang ketiga titik C ditarik ke sini ke cermin, lalu ikut jarak yang sama dari cermin ke bayangan dari C. Maka bayangan A adalah yang semula bayangan titik asalnya 2,1 menjadi 1,2. 5,0 jadi 0,5, 4,4 menjadi 4,4. Kita telusuri sifatnya. A 2,1 bayangannya adalah min 1 min 2. Kita perhatikan posisi 1 dan 2 berbalik, yang tadinya 2,1 menjadi 1,2. Tandanya juga dibalik, tadinya negatif jadi negatif. 5,0 maka bayangannya 0,5. Yang C 4,4 bayangannya 4,4. Sehingga kesimpulannya untuk titik sembarang Px, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah aksen min Y, min X. Ya, ada 4 pencerminan. Bisa dipahami mudah-mudahan. Ini tempat pencerminan tadi kita silakan kalian. Lalu berikutnya yaitu translasi yang kedua dalam bahasa Indonesia, yaitu pergeseran. Kita ambil kesepakatan terlebih dahulu yang dimaksud dengan menggeser. Menggeser titik ke arah kanan sejauh A satuan ditulis dengan A. Menggeser titik ke arah kiri sejauh A satuan ditulis dengan K. Menggeser titik ke arah atas sejauh P ditulis B. Berarti kalau ke arah bawah negatif P. Contoh, titik P digeser ke arah kanan sejauh A, dilanjutkan digeser ke arah atas sejauh B,
maka diperoleh bayangan P aksen. Letaknya itu. Pergeseran seperti ini kita tulis dalam komponen translasi yang ditulis T sama dengan dalam matriks A B. Yang bagian atas untuk menggeser ke arah kanan atau ke kiri, kalau positif bagi ke kanan, kalau negatif bagi ke kiri. Sedangkan komponen B-nya untuk menggeser ke atas atau ke bawah. Jika B-nya positif berarti menggeser ke atas, jika B negatif menggeser ke maaf, kalau B-nya positif bergeser ke atas, kalau B-nya negatif bergeser ke bawah. Itu sifat umum dari translasi atau pergeseran. Kita tulis pergeseran dari arah kanan ke pergeseran A dan pergeseran ke atas ke pergeseran B. Berikutnya kita bahas contoh. Bangun ABCD mengalami translasi dengan komponen 53. Matrik 53 ini artinya ABC digeser 5 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke atas. Lalu A bergeser ke aksen, B bergeser ke B aksen, C bergeser ke C aksen, D bergeser ke B aksen. Untuk titik hasil pergeseran kita juga sebut sebagai bayangan transformasi pergeseran. Jadi bayangan tidak hanya berlaku pada pencerminan, bayangan pengertian di sini adalah hasil dari translasi. Pada gambar diketahui titik A 1,1. A 1,1 digeser 53, berarti digeser 5 ke kanan, 1 ke atas. Yang B 4,0 geser 5 ke kanan, 3 ke atas. C 5,2 digeser 5 ke kanan, 3 ke atas. Demikian juga D sama dengan translasi yang sama, sehingga bayangan dari A, B, C, D adalah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. A 1,1 ditranslasikan oleh 53, maka bayangannya adalah tinggal menambahkan saja titik asal 1 ditambah 5, titik asal 1 yang D ditambah dengan 3, sehingga hasilnya adalah A adalah 6,4. Sama seperti pada gambar, A aksen adalah 6,4. Titik B 4,0. Setelah digeser 35, maka 4 ditambah 5 dan 0 ditambah 3, maka diperoleh titik B aksen adalah 9,3, sama dengan atau bersesuaian dengan gambar. B aksen adalah 9,3. Titik C adalah 5,2. Digeser dengan 53, maka 5 tambah 5, 2 tambah 3, C sekarang berada di titik C aksen 10,5 sesuai dengan gambar. Dan titik D yang terakhir adalah 2,3 digeser dengan 53, maka 2-nya ditambah 5 dan 3-nya ditambah 3, maka titik D aksen adalah 7,6. Dan bisa dipahami ya penjelasan ini. Jadi translasi ditentukan oleh komponen translasi yang ditulis dalam bentuk matriks ke bawah. A, B itu adalah 5. Contoh yang nomor 2, bangun ABCD mengalami translasi 1 dan 4. Artinya titik
A titik B titik C akan digeser 1 ke kanan dan 4 ke bawah. 1 ke kanan, kemudian 4 satuan ke bawah. A bergerak ke aksen, B bergerak ke B aksen, C bergerak ke C aksen, dan D bergerak ke D aksen. A1,1 kalau ditranslasikan tinggal menambahkan saja 1 ditambah 1 dan 1 yang Y ditambah dengan 4. Maka sebagai bayangan adalah 2,3. B 4,0, 4-nya ditambah 1, 0-nya ditambah 4, sehingga bayangannya adalah 5,4. C 5,2 ditambah 5 tambah 1, 2 tambah 4, bayangannya menjadi 6,2. Dan C 2,3, 2-nya ditambah 1, 3-nya ditambah 4, maka itu 3,1. Jadi titik bayangan dari A aksen, B aksen, dan C aksen dan D aksen dapat ditemukan. Kesimpulannya adalah P, X, Y jika ditranslasikan AB maka X-nya ditambah A dan Y-nya ditambah B. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah membuka video ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, dapat mengerti kegiatan belajar 1 modul 4. Ya, apa yang sudah kalian pelajari, sudah kalian terapkan untuk mengerjakan soal tes